Oke, hello guys, selamat pagi. Kali ini gue mau sharing mengenai gimana sih caranya deploy React App menggunakan Nginx. Oke, deploy React App menggunakan Nginx. Yang mana Nginx ini adalah suatu HTTP server atau HTTP server atau bisa juga disebut web server yang mana dia bersifat open source. Oke, kalau kalian belum tahu apa itu Nginx, silahkan kalian cari tahu dulu. Nanti di bawah gue taruh link buat tutorial mengenai Nginx, yang mana gue rasa tutorial itu lumayan lengkap dan mudah buat dipahamin. Oke, di sini gue udah mendrop down, ada beberapa step. Nah, jadi kita ada di sini gue dropin ada 4 tab. Pertama kita bikin React app-nya dulu, kemudian kita coba jalanin, setelah itu kita build, kemudian tinggal kita setting ke Nginx-nya, nginx.config. Oke, itu kita mulai aja dari langkah yang pertama, yaitu create React app. Oke, kita bikin React app-nya via terminal. Ini gue change directory dulu ke sini. Di sini masih kosong. Oke, buat create React app di sini gue pakai npx create React app. Soalnya di sini gue kasih namanya hello world. Oke, kalau udah enter. Kita tunggu sampai proses pembuatan projectnya selesai. Ini biasanya bisa memakan waktu yang lama, tergantung jaringan internet kita sih kalau nggak salah ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah selesai ya. Project kita udah jadi. Sini kita bisa melihat di si React dia udah ngasih tahu nih, silakan change directory ke nama project kita yaitu hello world. Kemudian buat jalaninnya kita bisa pakai npm start. Oke, sekarang kita change directory ke project kita, cd hello world. Nah, kita lihat apa sih isinya dari hello world ini. Nah, saat project baru kita buat, di sini dia isinya ya dia udah ada package JSON, kemudian src, kemudian public, kemudian not module dan readme.md karena kita menggunakan npx ya. Oke, kalau gitu kita coba jalani nih, jalannya yaitu pakai npm start. Nah, si React secara default dia bakalan menggunakan port 3000. Oke, nah, ini udah kebikin ya, aplikasi kita udah jalan. Nah, ini tampilan ini ada di dalam project kita, yaitu di directory search /app.js. Oke, mungkin kita bisa kita cek aja ya. Kita buka di Visual Code.
Oke, ini dia. Nah, ini struktur project awal kita. Di sini ada di src ada app.js, kemudian app.test.js, kemudian ada index.js. Nah, sedangkan yang tampil di browser kita saat ini itu asalnya dari app.js di sini. Nah, yang mana kita bisa edit, misalkan kita ganti tulisan di sini jadi hello world. Kita save. Karena kita di sini udah kita matiin servisnya, harusnya di sini nggak bisa kita akses ya. Oke, kemudian kita jalanin ulang projectnya, npm start. Oke, ini kelihatan ya, kita udah mengubah teksnya yang tadinya edit app.js sekarang jadi hello world. Oke, nah berarti dua step udah kita lakuin, yaitu create React App dan menjalankan React App. Oke, nah sekarang kan ini runningnya di localhost port 3000 ya. Nah, ini karena si Node.js saat menjalankan React, dia akan secara default mengarahkan si React App-nya ini ke port 3000. Oke. Nah, berarti ini belum kita masukin ke Nginx ya. Oke, berarti step selanjutnya kita build nih si aplikasi React App-nya ini. Kita build. Nah, pas dia di build itu masih prosesnya. Apa yang terjadi pas si React Project ini di build? Pas React ini di build, dia nanti bakalan ditransfer ke file-file .js dan css. Nanti bisa kita lihat nanti setelah kita menjalankan npm run build. Di sini di project kita akan ada satu directory build, yang mana itu adalah hasil dari npm run build-nya, yang mana isi dari directory build itu yang nanti kita taruh ke Nginx. Oke, buat mobilnya kita bisa menggunakan komennya npm run build. Oke, enter. Kita tunggu sampai proses build-nya selesai. Nah, ini udah selesai. Kita bisa lihat nih, di sini ada build. Nah, ini. Nah, dia di sini berisi folder static, yang mana biasanya ini berisi CSS, JS Media. Kemudian ada index.html, manifest.json. Nah, ini nanti yang kita taruh ke foldernya Nginx. Oke, nah ingat ya, nanti folder build ini yang kita pindah ke Nginx. Oke, gue buka new tab. Kita buka direktorinya Nginx. Kalau nggak salah di tempat gue di user local var Oke, di sini ya. Kita lihat di sini. Ini adalah directory di mana kita mau naruh project React kita. Di sini udah ada isinya. Di sini ada hello, index.html sama Spotify. Oke, berarti di sini gue mau bikin directory baru aja. Gue kasih nama hello world. Oke, sini udah ada hello world. Nah, nanti kita taruh isi dari folder build tadi itu ke sini. Oke. Nah, berarti caranya gimana? Kita pindah ke build.
kita copy semua file yang ada di sini, termasuk directory static. Komennya langsung aja pakai cp bintang karena kita mau copy semua, dan ke destinasinya itu user lokal var www kemudian hello world. Statiknya belum tercopy. Oke, saya lupa, harusnya kalau dia directory kita mesti pakai option min rf static. Oke, kita ulang lagi, kita copy directory statiknya itu cp min rf directory static, kemudian ke destinasinya yang sama kayak tadi. Oke, udah tercopy. Sekarang kita cek di sini cd hello world ls. Oke, di sini udah ada ya, udah isinya udah sama yang ada di sini. Nah, sekarang waktunya kita config Nginx-nya. Oke, Nginx-nya bisa kita buka di jadi user lokal etc Nginx. Oke, di sini Nginx config-nya ada di usr lokal etc Nginx. Nah, di sini ada nginx.config. Inilah yang nanti kita lakukan setting buat config Nginx-nya. Oke, kita buka di Visual Code aja biar lebih mudah. Oke, nah ini udah aku buka nginx.config-nya. Oke, sekarang kita mesti bikin di sini. Nah, di sini udah ada beberapa server. Di sini ada location, hello, kemudian Spotify. Oke, kita mau bikin di sini. Nah, sebenarnya location ini buat apa sih? Location ini di Nginx dia tuh buat mengarahkan misalkan di sini ada location.hello. Nah, nanti saat kita mengakses URL localhost/hello, maka Nginx akan mengarah ke directory ini, root ini root directory. Kemudian di sini ada usr local var www kalau dia hello. Oke, karena kita tadi hello world, kita bikin aja path-nya hello/world ini. Kemudian kita kasih tahu nih kalau URL-nya hello world, maka root directory-nya ngarah ke usr/local/var/www/hello world, yang mana di sini namanya tadi hello world. Gini ya. Oke, setelah itu kita coba simpan. Kemudian setelah itu sini kita reload Nginx-nya. Setelah itu bisa kita akses localhost. Nah, bedanya kalau kita udah deploy ke Nginx, karena kan si Nginx ini udah di set portnya tadi 80 ya di sini. Berarti dia HTTP di port per HTTP 80. Jadi di sini kita nggak perlu lagi pakai port, kita bisa langsung ke path-nya. Jadi yaitu hello world. Oke, not found. Nah, kenapa not found? Berarti di sini ada config kita yang nggak benar. Nah, di sini perlu kita pahamin ya. Oke,
Nah, di sini harusnya kita nggak perlu lagi ada hello world. Kita bisa begini. Di sini kita arahkan ke hello world, dan di sini kita /www. Nah, jadi nanti saat lokasinya di /hello world, nah nanti si root direkturnya dia bakal mengarah ke user /local /www /var /www /hello world. Nah, pas tadi kita tampil di sini hello world juga, malah dia nanti ganda, udah /hello world hello world lagi. Oke, kita save, kita reload lagi Nginx nya. Sekarang kita coba akses lagi. Oke, di sini udah nggak error ya, tapi coba kita inspect kenapa nggak ada aplikasi yang muncul. Kalian bisa arahkan ke network, kemudian coba kita refresh. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata ada file-file CSS yang mana di directory static ini not found. Nah, kenapa not found? Nah, di sini kita bisa lihat karena dia mengarah ke localhost /static langsung, yang mana di folder kita yang ini di www sini dia nggak ada folder static ya. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang mana harusnya pas kita build tadi kita ada sedikit config. Oke, kalau gitu yang hello world di sini kita hapus lagi, dan di sini kita hapus semua rf bintang. Udah kehapus semua, udah kosong. Terus kita sebelum kita build, kita bikin di packages-nya kita tambahin config, yang mana di sini base URL sama dengan bukan base URL ya, harusnya adalah public URL. Nah, apa sih public URL ini? Nah, nanti waktu aplikasi kita dijalanin, si folder CSS-nya dia akan mengarah ke localhost /hello world, baru nanti ke directory statiknya. Oke, kita save. Setelah itu balik ke create-nya. Harusnya di exercise create hello world. Di sini kita jalanin npm run build lagi. Di sini harusnya masih kosong ya, karena tadi udah kita hapus. Nah, oke, sekarang kita copy ulang. Kita masuk ke build cp-rf bintang, kita copy semua dan menggunakan rf karena kita mengcopy suatu directory. Kita arahin ke yang tadi, user lokal var www hello world. Oke, udah tercopy. Sekarang kita cek di sini. Oke, di sini udah ada, isinya harusnya udah sama-sama yang di sini ya. Oke, kalau gitu kita bisa cek lagi di sini, kita refresh, kira-kira udah benar belum nih. Oke, kali ini aplikasi kita udah jalan ya, nggak ada error ya. Yang mana di sini path-nya udah benar nih, localhost /hello world /static /css. Oke, berarti config kita udah benar yang di sini. Jadi kita ngasih tahu nih ke Nginx saat dia lokasinya hello world, kamu ngarah ke sini, root directory user lokal var www Nginx. Nah, itu yang mana itu adalah di sini. Kalau kita pwd, nah ini
Nah, nanti jadinya yang di root itu seperti ini, user local var www hello world. Sedangkan di sini tadi ada slash hello atau index. Nah, kita ke hello aja mungkin. Kita bisa, nah di dalam hello di sini ada index juga ya. Kita bisa lihat apa sih isinya index yang ada di sini. Nah, di sini isinya hello world. Oke, coba kita edit. Nah, biar buat ngebedain ya. Hello world di directory hello. Ya. Kalau udah kita skip. Sorry, ke close. Kita pindah lagi ke user local var www hello. Kita edit aja indeksnya di Visual Code ya biar lebih enak. Nah, di sini kita rubah aja hello world di directory hello. Nah, karena di sini pas dia ngarah ke hello, dia berarti kan user local var www/hello. Nah, pasti si index ini bakal diakses. Nah, buat buktinya bisa kita cek /hello. Nah, dia kalau tampil hello world di directory hello. Kalau kita rubah lagi, kan hello world aja. Ini harusnya berubah hello world aja. Oke. Nah, jadi di sini di Nginx yang ini kita set config saat dia lokasinya /hello, yang mana di sini /hello di URL-nya. Nah, kita bisa rewrite si root directory-nya, misalkan di sini jaraknya ke user local var www, kemudian user local var www, kalau di sini hello world maka di sini hello world. Oke, mungkin itu aja secara simpelnya ya. Mungkin nanti gue bikin lagi gimana buat proxy ya, reverse proxy-nya menggunakan Nginx, kemudian ditambahin load balancing. Misalnya kita punya 2 server, tapi mungkin itu nanti saya bikin di video yang selanjutnya. Oke, thank you. Kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Like kalau suka, kalau nggak suka dislike. Jangan lupa share juga. Kemudian subscribe biar kalian dapat updatean kalau nggak ada video baru. Ya, mungkin itu aja. Thank you. Selamat pagi, guys.